Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1475 sampai tahun 1478. Jericho Lee menjalankan auranya untuk melawan kekuatan yin dan dingin yang terus-menerus. Karena ada kekuatan yin dan dingin, ada banyak efek lainnya. Kali ini, dia tidak berani gegabah seperti sebelumnya. Dia punya firasat bahwa akan ada ujian baru di masa depan. Benar saja, ketika kekuatan yin dan dingin menghilang, pikiran Jericho Lee tiba-tiba bergetar hebat. Berdengung. Di tengah lautan pengetahuan, tripod dewa mengeluarkan suara yang dahsyat. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Jericho Lee berubah, dan ombak di laut mereda. Ini. Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya duduk di tempat yang sama, tapi yang dilihatnya bukanlah hutan pegunungan sama sekali. Keluar dari tubuh. Gagasan itu segera muncul dari benaknya dan segera ditolak. Tidak, ruh disebut juga jiwa. Jiwa seharusnya keluar dari tubuh hanya ketika sudah mencapai masa keluar dari tubuh. Saya hanya seorang guru sekarang. Tapi kenapa begitu yang saya lihat? Sekarang bukan apa yang kulihat aslinya atau apa yang dirasakan oleh indera ketuhananku. Apakah kamu? Jericho Lee tiba-tiba memikirkan sesuatu, seperti bangun. Kalau dipikir-pikir, pohon hantu berwajah manusia akan menciptakan ilusi, yang seharusnya merupakan ilusi yang diciptakan oleh kekuatan yang terkandung di dalam buahnya. Sebelumnya, ketika dia memetik buah pohon hantu wajah manusia tersebut menciptakan ilusi yang sangat mengerikan hingga membingungkannya, namun dia memiliki kebenaran yang mulia dan tidak bingung. Tapi sekarang, buah yang diekstraksi oleh Long Xinzi jauh lebih murni dari sebelumnya, dan ilusinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena ini adalah Fata Morgana, tidak apa-apa untuk memecahkannya atau padam. Memikirkan hal ini, Jericho Lee dengan tenang mengembara di dunia ilusi. Di depan pemandangan, air hijau dan perbukitan hijau, rerumputan hijau, aliran sungai deras, kumpulan pemandangan damai, tidak bisa melihat wajah pohon hantu sebelum pemandangan mengerikan itu. Biarkan saja aku jalan-jalan seperti ini. Seharusnya tidak mungkin. Kebanyakan dari mereka dalam bahaya. Dia hanya bisa melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperlambat langkahnya pada saat yang bersamaan. Sekarang dia berada di dunia ilusi, dan tidak ada yang disebut waktu. Konon berjalan cepat tidak bisa membuatnya keluar lebih awal. Saat dia berjalan dan mengamati, dia segera menemukan bahwa ruang ilusi itu sangat damai dan tenteram. Sepi sekali. Aneh sekali. Sekalipun ini adalah surga di dunia, tempat ini tidak bisa sepi. Seperti dua kacang polong, rumputnya berbau normal. Apakah ini dunia fantasi nyata? Atau, pada saat itu, dia hampir tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia ilusi. Ini adalah kenyataan yang sangat sunyi dan menakutkan. Setelah berjalan lagi, dia pergi ke sungai dan melihat bahwa air di sungai itu jernih, dan dia bisa melihat beberapa ikan berenang di dalamnya. Seperti dua kacang polong, dia meraih sungai, sejuk dan lembab, dan merasakan hal yang sama seperti air asli. Apa-apaan ini? Dia melihat ke kejauhan. Sejak ini adalah dunia Fata Morgana, aku kehabisan tubuh sekarang. Saya tidak bisa menggunakan observasi ilahi, bukan? Jericho Lee memikirkannya di dalam hatinya. Mengapa kamu tidak mencobanya? Dia segera mencoba mengaktifkan kesadaran ilahi. Yang mengejutkannya adalah kesadaran ilahi yang dia pikirkan tidak dapat digunakan dapat diaktifkan sesuka hati, dan langsung melepaskan jarak beberapa kilometer. Apa yang terjadi? Jericho Lee tertegun di tempat dan merasa otaknya tidak cukup. Tidak, sekarang saya berada di dalam dunia ilusi, tubuhku masih duduk di luar, dan kesadaranku mengembara di ruang ini, mustahil bagiku untuk merangsang pikiranku untuk melihat sekeliling. Mengapa demikian? Apakah ini ilusi yang disebabkan oleh ilusi yang diciptakan oleh buah pohon hantu wajah manusia? Atau itu sama sekali bukan Fata Morgana? Dia benar-benar bingung. Untuk mengetahui apa yang terjadi, dia segera mengeluarkan beberapa barang dari cincin penyimpanan, dan mencubit wajahnya dengan tangannya. Bahkan ketika dia mengeluarkan dinding dari cincin penyimpanan, dia bahkan semakin bingung. Jika aku berada di dunia ilusi, seharusnya aku tidak mencubit wajahku dan merasa begitu nyata. Dan ilusinya tidak begitu nyata sehingga benda-benda di cincin penyimpanan saya pun dapat disimulasikan. Ini sebenarnya dunia nyata. Tapi kalau di dunia nyata, di manakah tempatnya? Dia
Merasa kepalanya sangat bingung, dan orang-orang benar-benar bingung. Dia tidak bisa membedakan situasinya sama sekali. Saya pikir saya telah memasuki dunia ilusi, yang disebabkan oleh kekuatan buah hantu wajah manusia. Tapi sekarang, semuanya tidak sesederhana itu. Biarkan aku mendapatkan pukulan yang bagus. Jika ini benar-benar dunia nyata, jangan katakan di mana itu berada. Setiap tempat di dunia nyata pasti mempunyai beberapa ciri khusus. Pertama, tumbuhan dan batu, termasuk tanah. Kedua, matahari, bulan, dan bintang. Ketiga, orientasi yin dan yang serta 5 elemen manusia. Jericho Lee melihat ke atas dan melihat sekeliling. Poin pertama mudah untuk diucapkan. Tidak apa-apa. Kedua, karena siang hari, bulan tidak terlihat, cuaca mendung, matahari bisa terlihat. Sulit menilai lokasinya. Adapun poin ketiga, kawan. Tidak ada orang lain di sini kecuali dia. Kalau bisa bertemu satu atau dua orang-orang, kamu mungkin bisa mengetahui dengan jelas apakah ini dunia nyata atau dunia fantasi. Dengan keraguan dalam pikirannya, dia berspekulasi bahwa dia mungkin menemukan arah orang, dan bergegas ke masa lalu, mencari orang selain dia. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang di udara, dan akhirnya menemukan sebuah rumah kayu besar, ada jejak kaki di depan pintu, dan ada bunga serta tanaman yang ditanam di sampingnya. Anda dapat melihat bahwa ada orang yang tinggal di dalam. Jericho Lee merasa lega dan gelisah, jadi dia langsung pergi ke rumah kayu dan datang ke pintu. Dia berteriak ke dalam, "Permisi, apakah ada orang di sana?" Ada gemerisik langkah kaki di dalam ruangan, dan kemudian seorang pria parubaya berjubah hitam yang tampak kasar keluar dengan senyum cerah di wajahnya. "Adik laki-laki kebetulan lewat di sini." Ya, Jericho Lee saling bertemu dan mengangguk. "Suamiku, siapa di sini?" Saat ini, ada suara seorang wanita di dalam ruangan. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala keluar. "Itu adik laki-laki," kata pria itu sambil tersenyum. Wanita itu menatap Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali tidak ada orang yang datang ke sini." "Jarang sekali." Jericho Lee berkedip. Dia memperhatikan apa yang mereka kenakan dan merasa penasaran sejenak. "Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan," kata Jericho Lee sambil tersenyum. Pertama, di luar berangin, wanita itu melambai dengan tersenyum. "Sebaiknya aku bertanya dulu," Jericho Lee menggaruk kepalanya. Sekarang dia bingung dan ingin tahu dunia macam apa ini di sini. Sepertinya pakaian dan alamat keduanya tidak orang-orang dalam masyarakat modern. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Bab 1476. Apakah mereka dari masa lalu? Itu membuktikan kalau ini benar-benar dunia Fata Morgana. Jika mereka hanya berpakaian seperti ini dan berkata seperti itu dengan sengaja, masih terbuka pertanyaan apakah ini dunia nyata atau dunia ilusi. Seorang pria dan seorang wanita saling memandang, dan pria paruh baya itu tertawa, "Saya tidak yakin tentang itu. Saya dan istri saya telah tinggal di sini sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Hal ini telah terjadi selama beberapa generasi." Jericho Lee tercengang. Dia telah tinggal di sini selama beberapa generasi dan tidak pernah pergi. Sama seperti surga di Peach Blossom Land. Bukankah orang-orang seperti itu masih ada dalam masyarakat modern? Tidak ada cara untuk memastikan apakah itu dunia nyata atau ilusi. Adik laki-laki sepertinya sedang memikirkan sesuatu. "Kenapa kamu tidak masuk dan ngobrol baik-baik?" Pria parubaya itu tertawa. Jericho Lee ragu-ragu dan mengangguk. Meskipun tidak ada cara untuk menilai dari pakaian dan bahasanya, dia dapat bertanya tentang situasi dunia kedua orang tersebut untuk membantunya menganalisis. Namun, saat dia hendak melangkah ke pintu rumah kayu itu, terdengar teriakan dari belakang, "Tunggu sebentar, kamu tidak boleh masuk." Jericho Lee baru saja mengangkat kakinya dan berhenti di udara. Dia tercengang. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan jubah yang sama. Namun pria ini mengenakan jubah berwarna putih yang sangat kontras dengan jubah hitam yang dikenakan pemilik rumah kayu tersebut. Jericho Lee diam-diam mengambil kembali kakinya dan menatapnya dengan bingung, "Apakah kamu?" "Adik, jika kamu ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui, kamu bisa pergi ke kabinku untuk ngobrol," kata pria kulit putih itu. Dengan senyuman. "Dengan baik." Jericho Lee terkejut, "Apakah kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan?" Pria berjubah putih itu mengangguk dengan sangat pasti, dan pada saat yang sama memberi isyarat tolong, "Ikutlah denganku." Mendengarkan nada tegasnya, Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata kepada dua orang di kabin, "Terima kasih atas keramah tamahan Anda tadi. Aku perlu tahu sesuatu, jadi aku pergi dulu dan punya kesempatan untuk bicara lagi."
Kemudian dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, pria berbaju putih merasa lega dan menunjukkan senyuman. Tapi pria berjubah hitam dan centil wanita di rumah kayu menunjukkan ekspresi cemas pada saat yang sama. Yang pertama dengan cepat berhenti, "Adik, tunggu sebentar." "Ada apa?" Jericho Lee, yang belum mengambil 2 langkah, tertegun lagi. "Kecil saudaraku, aku tahu apa yang ingin kamu ketahui dengan istriku. Anda sebaiknya masuk dan berbicara. Kami akan memberi Anda jawaban terperinci." Pria berbaju hitam itu masih tetap tersenyum. Jericho Lee tertegun lagi, "Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak tahu?" "Adik, kamu salah. Aku dan istriku tidak tahu tentang masalahmu," pria berbaju hitam itu menjelaskan sambil tersenyum. Oh, Jericho Lee tidak berpikir terlalu dalam. Baru saja, dia menganggap tempat ini mirip dengan tempat dalam kisah negeri bunga persik, jadi dia tidak berspekulasi dan meragukannya. "Adikku, aku sudah menyiapkan makanan dan anggurnya. Kamu bisa masuk dan beristirahat," kata wanita itu sambil tersenyum dan dengan hangat meminta Jericho Lee. Jericho Lee hendak mengambil keputusan ketika pria berjubah putih itu berteriak lagi, "Adik, kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah, kalau tidak kamu akan menimbulkan bencana besar." "Menyebabkan bencana?" Jericho Lee memandangnya, otaknya berkabut, apakah ini sedikit artinya? "Adik, jangan minta dia bicara omong kosong. Karena kamu di sini, kamu adalah tamunya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Wanita centil itu mengangguk, "Ya. Makanan dan anggur sudah dikemas. Di dalam ruangan jauh lebih hangat." Pria berjubah putih itu berkata dengan cemas, "Adik, kamu tidak boleh masuk, apalagi mendengarkan mereka. Ikuti aku. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Adik, orang ini adalah tongkat dewa yang terkenal di sini. Jangan dengarkan dia." Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Adik, kamu tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Dia kesal dan baik hati." Pria berjubah putih itu membalas dengan keras, dengan nada yang sangat cemas. Jericho Lee terjebak di tengah, tetapi Zhang Erhang tidak dapat memahaminya. Apa yang sedang terjadi? Yang satu mencoba mengundangnya masuk, tetapi yang lain mengatakan tidak bisa. Siapa yang harus dia percayai? Dia memandang curiga pada pria berbaju hitam dan wanita centil, lalu pada pria berkulit putih. Dia terkejut menemukan bahwa pria berjubah hitam dan pria berjubah putih memiliki penampilan yang agak mirip, tetapi yang satu lebih kasar, yang lain lebih lembut, yang lain lebih dingin, dan yang lainnya relatif hangat. Apakah kedua saudara ini? Tapi meskipun itu saudara laki-laki, tidak seharusnya dia berbicara seperti ini, kan? Jericho Lee mau tidak mau jatuh ke dalam meditasi yang mendalam. Selagi dia berpikir, orang-orang di kedua sisi masih terus membujuknya. Masuki ruangan, atau ikuti orang kulit putih untuk pergi. Sebuah dilema. Menghadapi situasi ini, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Dia memejamkan mata dan mulai berpikir cepat dalam pikirannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang impulsif, dan tidak akan membuat keputusan yang terburu-buru. Begitu dia menghadapi sesuatu yang tidak dapat dia pahami atau pilih, dia akan berpikir dengan tenang terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dengan lengkungan penuh arti di mulutnya, dia berkata kepada pria berbaju putih sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak akan pergi bersamamu." Pria berjubah hitam dan wanita centil menunjukkan ekspresi bahagia di mata mereka, tapi mereka menutupinya dengan sangat baik dan tidak membiarkan orang melihat petunjuknya. Adapun pria berjubah putih, dia sangat cemas, "Adik, tolong berpikir 2 kali. Kamu benar-benar tidak bisa masuk, atau kamu akan menyesal." Jericho Lee menggelengkan kepalanya. "Haha." Pria berbaju hitam itu tertawa gembira, "Adikku, aku tahu kamu akan membuat keputusan yang bijaksana. Masuklah, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Masuk dan ngobrol, aku akan menyiapkan makanan dan anggur untukmu," kata wanita itu sambil tersenyum menyentuh. Jericho Lee tidak melangkah maju, tetapi dengan ringan menjawab, "Tidak, saya tidak ingin memasuki rumah. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi." Sekejap, menuju ke arah yang tidak ada siapa-siapa dengan cepat. Pada saat kepergiannya, senyuman di wajah pria berjubah hitam dan wanita menawan itu menghilang, digantikan oleh semacam keganasan dan sentimental. "Kemana kamu pergi?" Pria berbaju hitam itu sangat marah, "Aku ingin mempertahankanmu, tapi kamu begitu cuek." Jericho Lee bersembunyi di satu sisi dan menatapnya dengan dingin. Apakah dia akhirnya menunjukkan wajah aslinya?
Wanita centil itu bertanya dengan dingin, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Haha, sederhana sekali. Sejak aku melihatmu sebelumnya, kamu terus memintaku masuk ke kamar. Menurut akal sehat, satu undangan saja sudah cukup, tapi kamu mengulanginya berulang kali, seolah-olah kamu takut. Aku akan lari. Terlebih lagi, kamu mengatakan untuk menyiapkan makanan dan anggur lebih dari sekali, tetapi ketika aku datang ke sini sekarang, aku menemukan bahwa tidak ada nasi di sini, apalagi kebun sayur. Aku bahkan melirik ke kamar tadi. Dan tidak ada dapur sama sekali. Bagaimana cara membuat api dan memasak? Bab 1477. Jericho Lee berkata sambil mencibir olok-olok, yang paling penting adalah aku menemukan kalian berdua tidak berani keluar dari ruangan ini dari awal sampai akhir. Jika kamu benar-benar tidak ingin aku pergi, kamu harus mengundangku sebagai seorang tamu dan tarik saja aku ke kamar. Sayang sekali kamu tidak melakukannya. Artinya, pasti ada yang salah dengan ruangan ini. Suara itu jatuh, pria berjubah hitam dan wanita centil wajah marah. Anak yang pintar. Pria berjubah hitam itu menyeringai muram, pada akhirnya, aku tetap membiarkanmu melihat kekurangannya. Haha, kamu tidak bisa keluar dari ruangan ini. Tidak peduli bagaimana kamu mengancamku, itu tidak akan berpengaruh padaku, cibir Jericho Lee. Apakah itu? Wajah pria berjubah hitam itu penuh cemoohan. Dengan lambaian tangannya, langit cerah tiba-tiba menjadi gelap dan mendung. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat Jericho Lee mendapat firasat buruk. Ledakan. Di awan, guntur tiba-tiba turun, menghantam posisi Jericho Lee. Tidak. Jericho Lee sangat terkejut. Saat dia sedang mengerjakan auranya, dia menginjak tangga petir untuk menghindar. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari serangan petir. Aku bisa bersembunyi sekali, berapa kali. Wah, kamu tidak bisa lari. Pria berbaju hitam itu jelas marah. Meskipun dia tidak bisa keluar dari ruangan, kekuatannya sangat buruk dan dia bisa mengendalikan Tianlei. Tianlei adalah salah satu kekuatan paling mengerikan di alam. Hal ini tidak dapat diprediksi dan sangat kuat. Ia dapat dengan mudah membunuh seorang pejuang di periode inti emas. Tianlei mampu melakukan serangan jarak jauh. Sekalipun Jericho Lee bisa menghindarinya satu atau dua kali, dia tidak yakin bisa menghindarinya setiap saat, apalagi setiap kali dia menghindar, dia harus menghabiskan auranya. Jika dia terus melakukannya, cepat atau lambat auranya akan mengering dan mati. Ledakan. Ledakan. Langit penuh dengan guntur. Tidak, jika terus seperti ini, aku akan mati. Jericho Lee sekarang tidak peduli apakah itu dunia nyata atau dunia ilusi. Guntur sama dengan hukuman surga untuk seni bela diri, dan itu juga salah satu kekuatan paling menakutkan untuk seni bela diri, bahkan dia tidak terkecuali. Ledakan. Saat ini, petir datang. Jericho Lee baru saja menghindari beberapa petir. Saat ini, dia telah menghabiskan lebih dari separuh auranya. Sulit untuk menghindari petir ini. Tidak. Wajah Jericho Lee berubah drastis, dan dia dengan cepat mencoba menghindar. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang seperti anak panah yang tajam, meraih bahu Jericho Lee dan langsung terbang keluar. Guntur jatuh di udara dan dia diselamatkan untuk sementara. Jericho Lee hanya berdiri teguh, menoleh ke belakang dan berkata, apakah itu kamu? Pria yang menyelamatkannya adalah pria berkulit putih. Untungnya kamu tidak memilih masuk ke dalam rumah, kalau tidak akibatnya akan jauh lebih serius dari sekarang, ucap pria berjubah putih itu, yang membuat Jericho Lee sedikit bingung. Kamu. Jericho Lee hanya ingin memperjelas bahwa pria berbaju putih itu sekali lagi meraih bahunya, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu ketahui sekarang, dan kamu dapat aku tidak tahu. Kamu harus segera keluar dari sini. Wash. Begitu kata-katanya selesai, pria berbaju putih itu pergi bersamanya. Jericho Lee bingung. Dia tidak bisa bereaksi lama atas apa yang terjadi. Kalian berdua, kalian tidak bisa lari. Di belakang, suara pria berbaju hitam terdengar histeris. Anehnya, hal itu terdengar di mana-mana. Mati untukku. Sudah takdirmu untuk tetap di sini. Suara pria berbaju hitam semakin dingin dan merembes. Dan guntur dari langit tidak berkurang sama sekali. Kemanapun Jericho Lee melarikan diri, guntur akan menyusulnya. Sepertinya jika kita tidak membunuhnya, Thunder tidak akan menyerah. Jericho Lee terkejut dan bertanya pada pria berjubah putih itu, tempat apa ini? Inilah dunia sesuai keinginanmu, dan dunia tempat kamu memilih masa depanmu, kata pria berbaju putih. Jericho Lee mengerutkan kening, akankah dunia
Ini adalah dunia ilusi, bukan kenyataan. Sebenarnya, ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan rumah kayu itu, dia sudah memastikan bahwa itu adalah dunia Fata Morgana. Di dunia nyata, seorang pejuang yang bisa mengendalikan Tianlei setidaknya harus selamat dari masa perampokan. Pejuang seperti itu pada dasarnya tidak ada. Bahkan jika dia melakukannya, dia adalah monster tua yang berumur beberapa ratus tahun. Dengan kata lain, hanya klan super kuno di dunia seni bela diri yang dapat memiliki kemungkinan bahwa ada klan yang kuat di masa bencana. Dia hanya seorang master. Tidak ada alasan mengapa dia akan diawasi oleh tuan seperti itu, apalagi tuan seperti itu benar-benar ingin membunuhnya. Gelombang kekuatan bisa membuatnya mati 10.000 kali. Meski dibatasi oleh rumah kayu, sangat mudah bagi seorang master untuk membunuhnya. Dia tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap pria berkulit hitam. Logikanya, pria berbaju hitam itu tidak punya alasan untuk membunuhnya. Apa yang terjadi barusan tidak sesuai dengan logika atau situasi aktual apapun di dunia nyata. Dapat disimpulkan bahwa pasti ada dunia Fata Morgana di sini. Setelah melarikan diri lagi, pria berbaju putih membawanya ke tebing dan menunjuk ke sana dan berkata, "Lompat ke bawah." "Apa?" Jericho Lee terkejut. "Apakah kamu bercanda? Apakah kamu ingin aku bunuh diri?" Meskipun telah dipastikan bahwa ini adalah dunia Fata Morgana, dan dia juga merupakan wujud kohesi roh sekarang, jika dia mati atau terluka parah dalam Fata Morgana, tubuhnya di luar juga akan terluka. Ringan terluka, berat tewas di tempat. "Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, lompat. Di sinilah kamu pergi. Jika kamu tidak bisa pergi dari sini, apa yang kamu tunggu adalah bencana dan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya." Nada suara pria berbaju putih adalah terutama serius. Jericho Lee ragu-ragu, dan ada guntur lagi dalam 9 hari. Ledakan. Guntur itu jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sepertinya ia memiliki mata, dan langsung menuju ke kepala Jericho Lee. Tidak. Wajah Jericho Lee berubah drastis. Suara mendesing. Pria berjubah putih itu sangat cepat sehingga dia melompat dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Ledakan. Guntur yang dahsyat langsung membelah tubuh pria berjubah putih itu. Sambil meraung, jantung Jericho Lee berdebar kencang, dan dia melihat pria berjubah putih itu jatuh seperti komet. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu belum mati?" Jericho Lee berlari ke depan dengan tergesa-gesa. "Saya tidak bisa mati." Pria berjubah putih itu berdiri seperti bukan siapa-siapa. Dia hanya tampak sedikit malu. Dia menatap awan gelap yang bergulung lagi, mengertakkan gigi dan berteriak pada Jericho Lee, "Apa yang kamu lakukan?" Lompat. Jericho Lee menggigit giginya, jantungnya mendatar. "Tidak masalah, lompat-lompat. Jika tidak percayalah, kamu tidak bisa mati jatuh." Tanpa ragu, dia melompat ke dasar tebing. Saat ini, dia hanya bisa berjudi. Taruhan Anda bisa melompat turun dan kembali ke dunia nyata hidup-hidup. Pada saat dia melompat ke bawah, dia dengan jelas melihat 9 guntur turun dari awan gelap, semuanya menuju ke arahnya. Dan dia juga dengan jelas melihat pria berjubah putih itu bergegas dan memblokir semua guntur. Saat itu, hanya ada satu pertanyaan di hati Jericho Lee, mengapa orang ini menyelamatkannya? Bab 1478, Teriakan nyaring dalam kegelapan, menembus hutan, di awal musim semi, beberapa burung langka di hutan, semuanya takut untuk terbang. Wajah Jericho Lee menjadi pucat, terengah-engah, dan ekspresinya masih ketakutan dan gelisah. Setelah 5 atau 6 menit, dia perlahan pulih dan melihat sekeliling. Di depan mataku semuanya familiar, dan ding masih, susunannya memancarkan cahaya fluoresensi, hari juga tidak tahu kapan gelap. Pupilnya berangsur-angsur menjadi fokus, Jericho Lee menyentuh dahinya, dan menemukan keringat di antara jari-jarinya, terlihat kesurupan, "Aku kembali." Dia memang kembali. Setelah memeriksa dan memastikan dia kembali dengan selamat dan tidak jatuh hingga meninggal. Namun ketika dia berpikir untuk melompat dari tebing, dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Orang itu benar-benar tidak menipuku. Tebing itu benar-benar jalan untuk pergi, kata Jericho Lee dengan nada yang rumit, mengerutkan kening dan berpikir, tapi siapa dia dan mengapa kamu ingin membantuku? Lagi pula, kenapa? Dunia ilusi itu begitu nyata, seolah-olah ada. Siapa pria berjubah hitam dan wanita centil itu? Mengapa mereka ingin mencelakakanku? Dia dibuat bingung dengan serangkaian pertanyaan di benaknya. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak beralih ke tripod merah. Saat ini, awan ungu pada tripod merah telah menghilang. Sepertinya sudah dikonsumsi,
tapi ilusi yang diciptakan oleh buah pohon hantu wajah manusia terlalu mengerikan. Jericho Lee senang, tapi di saat yang sama dia sedikit bingung. Menurut ingatannya, nenek moyang keluarga Lee menggunakan buah pohon hantu berwajah manusia pada tahun-tahun itu, namun tidak ada situasi seperti dia. Haruskah dia mengatakan dia berada dalam situasi khusus? Atau buahnya lebih ampuh? Bagaimanapun, apapun yang terjadi padanya di alam mimpi ini hampir membunuhnya. Jika dia berada di dalam kabin, dia pasti sudah mati sekarang. Aneh. Tiba-tiba, Jericho Lee mengerutkan kening dan bergumam, bagaimana mungkin aku tidak mengingat penampilan pria berjubah hitam itu? Ngomong-ngomong, begitu juga dua lainnya. Tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengingatnya, wajah ketiga orang itu tidak dapat mengingatnya, dan bahkan semakin kabur. Dengan ingatanku yang tak terlupakan, tidak ada alasan untuk melupakan penampilan mereka begitu cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, tak lama kemudian dia bahkan tidak ingat pakaian apa yang mereka kenakan. Dia hanya ingat yang berbaju hitam ingin membunuhnya dan yang berbaju putih menyelamatkannya. Dia belum pernah menghadapi situasi serupa dan berpikir keras. Yah, dia tidak boleh melupakan penampilan beberapa orang tanpa alasan, terutama pengalaman berbahaya di alam mimpi, yang akan lebih mendalam dari ingatan biasanya. Dia entah bagaimana dilupakan. Itu tidak normal. Meskipun pohon hantu wajah manusia dapat menciptakan ilusi, namun yang pasti tidak begitu nyata dan mengerikan. Dan tidak memiliki efek menghapus ingatan. Artinya, apakah ini masalahku? Tapi setelah dipikir-pikir, hanya penjelasan ini yang bisa menjelaskan mengapa dia memasuki alam mimpi dan kehilangan ingatannya. Memikirkan hal ini, Jericho Lee mulai mengingat apa yang dikatakan ketiga orang itu. Sekali lagi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang mereka katakan. Apa yang hanya bisa dia ingat juga kabur dan terlupakan. Ini tidak normal. Dia belum pernah begitu pelupa sebelumnya, apalagi saat dia masih memiliki ingatan. Tidak, aku harus menuliskan semua yang bisa kupikirkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera mengeluarkan ponselnya, membuka buku catatannya dan segera menuliskan sebuah kalimat agar tidak lupa. Setengah jam kemudian, setelah penyelamatan, dia hanya mencatat dua kata. Sudah takdirmu untuk tetap di sini. Jika Anda tidak bisa pergi, bencana dan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya menanti Anda. Anehnya, setiap kali Jericho Lee mencoba mengingat dua kalimat ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Sepertinya ada keinginan dalam benaknya bahwa dia tidak ingin mengingat kata-kata ini. Sepertinya aku sendiri punya rahasia, akhirnya dia membenarkan. Dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, dan kemudian mengatur beberapa kata yang direkam, dan buku catatan yang mungkin dia temui di alam mimpi untuk disembunyikan. Dia tidak dapat mengingatnya, tetapi dia dapat mengembalikannya kepada orang lain untuk membantunya mengingat. Tentu saja, jika menyangkut rahasia utamanya, dia berpikir bahwa ini hanya bisa diberitahukan kepada Liunya. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan ingat kembali pengalaman di alam mimpi. Saya menemukan bahwa ingatan saya semakin kabur. Pada akhirnya, saya hanya ingat bertemu dengan beberapa orang di alam mimpi. Seseorang ingin menyakitinya, seseorang menyelamatkannya. Sayang sekali. Jericho Lee menghela nafas, tidak lagi memikirkan masalah ini, tetapi memeriksa kultivasinya sendiri. Roh jauh lebih kuat dari sebelumnya, sekitar 10 kali lebih kuat. Kesadaran ilahi lebih halus dan kuat. Ruang lingkup eksplorasi menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dengan kekuatan kesadaran ilahi saya. Dia sangat senang merasakan kekuatan kesadaran ilahi. Selain itu, ia juga bersemangat dengan peningkatan budidayanya. Kamu telah mencapai ambang batas guru roh. Paling lama dalam 2 atau 3 hari, kamu dapat menyerang alam guru roh. Kekuatan obat yang terkandung dalam buah pohon hantu wajah manusia telah memperkuat kesadaran ilahi di beberapa tingkatan. Belum lagi, kekuatan obat yang besar juga telah meningkatkan budidayanya. Hanya ada satu perbedaan kata antara penguasa surga dan penguasa roh, tetapi kesenjangan kekuatannya sangat berbeda. Dalam keadaan normal, seorang pejuang di tahap awal Yuanying dapat dengan mudah membunuh seorang pejuang di tahap akhir Jindan, 1 lawan 2, atau bahkan 1 lawan banyak. Tentu saja, kekuatan Jericho Lee tidak pernah bisa diukur dengan akal sehat, tetapi jika dia menerobos periode Bai Yuan, maka dia bisa bertarung melawan master jiwa di periode keluar tubuh, yang sangat penting. Sayang sekali buah pohon hantu wajah manusia hanya bisa digunakan 1 kali untuk memadamkan semangat. Kalau bisa dipakai berkali-kali, sisa buah di tanganku setidaknya bisa membuat semangat tumbuh puluhan kali lipat.
Kumpulkan danding, long xinzi, dan item lainnya, sebarkan susunannya, hapus jejak pemandangannya, dan dia pergi. Kembali ke rumah Zai, Jericho Lee memasuki kondisi kultivasi. Sekarang semangatnya telah sangat diperkuat, dia perlu beradaptasi dengan keadaan saat ini sesegera mungkin dan mengembangkan seni bela diri roh dan jiwa yang baru. Rumusan untuk mengolah jiwa saja tidak cukup. Dan semangat terobosan guru sudah dekat. Dia harus lebih banyak berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, ia harus menyiapkan pil tertentu untuk berjaga-jaga, dan pil yang paling lengkap adalah pil Ling Yuan untuk memulihkan aura. Di luar Hotel Bintang 5 di Sichuan Tengah, sesosok tubuh dengan cepat menyelinap keluar dari hotel. Saya melihat bahwa dia nakal. Dia terlihat sangat tampan. Dia tampak seperti laki-laki, dan dia sangat damai. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dia adalah bajingan lokal. Begitu dia menyelinap ke jalan, dia menggunakan semacam mata menyipit untuk mengamati sekeliling, mencari target yang bisa dia mulai. Yang ini kelihatannya bagus, tapi terlalu jelek.